Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan bercerita kembali tentang Sun Gokong si Kera Sakti. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya ketika murid Biksu Tong pun pergi ke kota Chang'an dengan tujuan menyampaikan pesan kepada Kaisar Negeri Tong mengenai bencana besar yang akan terjadi. Menanggapi hal ini tentu Dewa Erlang tidak tinggal diam. Dia melaporkan kepada Kaisar Langit sehingga Kaisar Langit mengutus dia dan 100.000 pasukan untuk menangkap mereka. Meskipun pasukan langit dibagi menjadi 3, namun Sun Gokong dan kedua adiknya masih kesulitan untuk menghadapi 33.333 pasukan. Supatka yang berlari sampai terpojok ke sebuah tebing. Terpaksa ia terjun ke dalam derasnya ombak laut. Sementara itu Wuching berlari mengikuti arah matahari, dan tentu saja dia juga dihadang oleh pasukan langit sehingga dia yang buta arah menjadi kacau. Kita kembali ke tempat Sun Gokong. Di depannya muncul jebakan pagoda, sementara di belakang ada Dewa Elang dan Anjing Langit. Karena kesal, Sun Gokong pun menarik keduanya untuk masuk ke dalam pagoda. Di sisi lain, tidak disangka ternyata ombak membawa Cupatke sampai ke negeri Tong, sehingga di antara ketiganya Cupatke lah yang berhasil sampai di tempat tujuan terlebih dahulu. Sun Gokong dan Dewa Erlang beserta Anjing Langit kini terjebak di dalam pagoda. Mereka langsung disambut oleh Buddha kebijaksanaan. Dan bukannya membantu, sang Buddha malah memberikan mereka sebuah kuis, di mana orang yang bisa menjawab kuisnya maka akan dibebaskan dari pagoda ini. Dia memulai bercerita bahwa dahulu kala ada seorang Buddha yang sangat welas asih, bahkan rela menyayat dagingnya sendiri untuk diberikan kepada seekor elang. Tapi anehnya elang tersebut berangkat dari barat ke timur hanya memerlukan waktu 1 jam, sementara untuk pulang dia memerlukan waktu 2 jam. Nah, pertanyaannya, mengapa saat pulang memerlukan waktu yang lebih lama? Dewa Erlang menjawab kalau si elang kekenyangan. Sun Gokong menjawab karena si elang terharu dengan pengorbanan sang Buddha, sehingga dalam perjalanan ke langit, elang itu terus memanjatkan doa-doa. Tapi kedua jawaban itu salah. Sementara itu di kota Chang'an telah dibangun rumah makan menonton monster. Patke yang sudah tiba di sana mendapatkan kabar bahwa negeri Tang mengadakan sebuah sayembara, di mana orang yang bisa menangkap monster hidup-hidup akan diangkat sebagai penasihat kerajaan. Ternyata sayembara ini juga terdengar di telinga ketiga siluman. Makanya mereka sangat tertarik untuk menjadi penasihat kerajaan negeri Tang. Di sisi lain, Cupatke sudah berhasil menemui Kaisar negeri Tang. Ia pun menyampaikan pesan dari gurunya. Ia juga menjelaskan betapa mengerikannya monster ini. Kalau terkena api akan semakin kuat, dan jika terkena air maka ia akan berubah menjadi naga. Namun Kaisar tidak mendengarkannya. Ia justru mengaku bahwa dia sudah mengundang petinggi kerajaan lain untuk bersama-sama menonton monster. Di tengah perdebatan mereka, muncullah 3 orang yang bersedia mengikuti sayembara. Singkat cerita, Patke pun menyadari bahwa ketiga orang ini adalah siluman yang pernah dikalahkan oleh kakaknya. Mereka pun saling mencela satu sama lain, dan karena menjaga harga dirinya, Cupatke pun malah mengikuti kompetisi menangkap monster. Meskipun harga dirinya sangat tinggi, namun sebenarnya saat ini ia pun mulai menyesali perkataannya tadi siang, karena mengingat betapa kuat dan buasnya monster kera raksasa ini. Di tengah kegelisahannya, Tuan Putri datang untuk menemui Cupatke. Ia sangat terkejut lantaran Tuan Putri sangat mirip dengan Dek Chang'e. Diam-diam ternyata Tuan Putri sangat bersimpati kepada Cupatke. Melihat hal itu, tentu jiwa gagah berani Patke terpanggil. Kini Cupatke pun sangat bersemangat untuk pergi menangkap monster. Di tempat lain, ternyata Wuching sudah sampai di sebuah kerajaan. Begitu sampai, Wuching langsung berteriak-teriak histeris bahwa akan ada monster yang datang. Tentu penduduk pun menjadi panik dan berlarian ke sana kemari. Melihat kepanikan itu, raja pun menemuinya. Ternyata Wuching salah alamat. Tempat ini bukanlah negeri Tong, melainkan sebuah negeri bernama Saha. Sementara negeri Tong jaraknya masih 100 km lagi dari sini. Di dalam pagoda, Gokong pun masih memikirkan jawaban dari kuis Buddha kebijaksanaan. Mereka sudah berpikir dengan keras, tapi jawaban mereka tak ada satupun yang benar. Hingga pada akhirnya sang Buddha pun mengatakan bahwa jawaban yang benar adalah si elang berangkat pada siang hari.
saat pulang perjalanan dari timur ke barat sehingga bertepatan dengan terbenamnya matahari. Jadi dia harus menggunakan satu sayapnya untuk menutupi matanya agar tidak menyilaukan. Oleh karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Mendengar jawaban konyol itu, Gokong pun emosi dan hendak menghancurkan pagoda. Tapi ternyata hal itu tidak bisa dilakukan karena pagoda ini dilindungi oleh cahaya Sang Buddha. Mau tidak mau mereka harus menjawab kuis berikutnya agar bisa keluar dari pagoda ini. Di waktu yang bersamaan, kini raksasa sudah berubah menjadi seekor naga dan sudah berada di dekat kota Chang'an. Atas perintah Panglima Perang Cupatkai, seluruh pasukan mencoba mengepungnya. Namun tidak ada satupun serangan yang mampu melukainya. Serangan mereka malah dikembalikan sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan. Menyaksikan hal itu, Cupatkai masih bersikap sok keren di hadapan Tuan Putri. Dia malah memerintahkan pasukan untuk mundur dan ingin mengajak monster tersebut bertarung sendirian. Kini Cupatkai sudah berada di atas menara dan di bawah sorakan para prajurit membuat dia tidak mempunyai jalan untuk mundur lagi. Tanpa pikir panjang, dia pun terbang untuk melakukan sebuah serangan. Tapi sangat sial, monster itu langsung menyemburnya menggunakan api yang sangat dahsyat dan dia pun kalah. Berita kekalahan Cupatkai pun terdengar di telinga Tuan Putri. Tentu hal ini membuat Tuan Putri shock. Ia pun bersikeras untuk mencarinya karena dia berpikir ada kemungkinan Cupatkai masih hidup. Tapi pada akhirnya mereka semua sepakat untuk kembali ke Chang'an karena keadaan sudah menjadi sangat gawat. Mengetahui para pendekar gagal menangkap monster, Kaisar sangat marah. Kemudian Kaisar mengatakan akan memberikan apapun kepada siapa saja yang bisa menangkap monster itu. Mendengar hal itu, ketiga siluman licik sangat bersemangat. Mereka berencana menangkap monster itu dengan melancarkan serangan jarak jauh menggunakan petir dan akan langsung kabur ketika melihat serangannya gagal. Besoknya ritual memanggil petir pun dilakukan. Tapi kali ini mereka sangat beruntung. Secara kebetulan sambaran petir tepat mengenai ekor si monster, sehingga hal ini melemahkannya hingga kembali ke wujud kera raksasanya. Tentu Kaisar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera memerintahkan untuk membawanya ke tengah kota. Sesuai rencana awal, yaitu menjadikan monster ini sebagai bahan tontonan di kota Chang'an. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa negeri Tong adalah negeri yang paling hebat. Kaisar yang sombong ini tidak tahu kalau ekor si monster bisa tumbuh lagi. Dan ketika hal itu terjadi, maka dia akan jauh lebih puas. Di sisi lain, Tong Sancong terus-terusan bermimpi buruk. Mimpi di mana si kera raksasa memporak-porandakan kota Chang'an. Mimpi itu terus mengganggunya karena datang berulang-ulang. Akhirnya dengan tekad yang bulat dia pun berniat ingin pergi sendirian ke kota Chang'an. Ia ingin memperingatkan Kaisar secara langsung agar bisa menghindari bencana. Tetapi dalam perjalanannya dia bertemu dengan Dewi Kuan Im. Ternyata Dewi Kuan Im melarang keras untuk kembali ke Chang'an. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan Biksu Tong ini adalah perbuatan melanggar peraturan. Ia juga mengatakan bahwa bencana yang terjadi merupakan kehendak langit, sehingga seharusnya Biksu Tong tidak lagi mencampuri urusan dunia dan tetap melanjutkan perjalanannya ke barat. Tetapi karena Biksu Tong tetap bersikukuh ingin menyelamatkan manusia, akhirnya Dewi Kuan Im mengizinkan untuk pergi. Di sisi lain, Kaisar sangat bangga dengan mempertontonkan monster raksasa yang ia tangkap. Dia belum menyadari bahwa ekor si monster sedikit demi sedikit mulai tumbuh, hingga sebentar lagi dia akan mengamuk untuk kedua kalinya. Kita kembali ke tempat Biksu Tong. Tentu saja dia yang cuma manusia biasa kesulitan dalam menempuh perjalanan sejauh ini. Untungnya Dewi Kuan Im membantunya. Hal ini karena ia tersentuh dengan keteguhan hati Biksu Tong. Dengan kuasanya, Biksu Tong bisa jauh lebih cepat untuk tiba di Chang'an. Dengan cepat ia melintasi laut dan gunung demi mencapai tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Singkat cerita, tibalah dia di kota Chang'an dan berhasil menemui Kaisar. Tanpa basa-basi, ia menjelaskan bahwa akan ada bencana di kota Chang'an. Ia menyarankan agar segera mengungsikan penduduk ke tempat yang lebih aman. Tapi lagi-lagi Kaisar tidak menghiraukan hal itu. Ia mengatakan kalau dia sudah terlanjur mengundang banyak orang, sehingga tidak mungkin kalau dia membatalkan festival monoton monster ini. Ia bahkan mengatakan barang siapa yang berani menyuruhnya untuk menghentikan festival monoton monster,
maka orang tersebut akan dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain ternyata semburan api tidak membunuh Cupatkai. Kekuatannya hanya melemah sehingga kembali ke wujud semu. Kini ia dalam perjalanan kembali ke Chang'an karena mendapatkan kabar bahwa gurunya ternyata juga menyusul ke sana. Di tempat lain, Sun Gokong ternyata dibuat pusing 7 keliling. Ia masih memikirkan jawaban-jawaban dari kuis yang anfaedah ini. Sementara dalam hatinya dia sangat ingin menyelamatkan kera kecil. Karena kesal terus-menerus dilempari pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, Gokong pun mendapatkan ide untuk balik memberikan pertanyaan. Jadi dikisahkan Dewi Kuan Im ini memiliki pahala yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu seharusnya dia sudah menjadi Buddha dan telah mencapai nirwana. Pertanyaannya, mengapa hingga sampai saat ini beliau belum juga mencapainya? Tentu bagi Buddha kebijaksanaan hal ini bukanlah pertanyaan yang sulit. Ia pun mulai menceritakan sesaat setelah Dewi Kuan Im sampai di nirwana dan diangkat menjadi Buddha. Dan ia lebih memilih untuk kembali ke dunia dengan mengatakan bahwa di dunia masih banyak sekali manusia yang menderita. Ternyata ia kembali ke dunia hanya untuk menyelamatkan seorang wanita tua yang hendak dimangsa oleh seekor harimau. Demikianlah kisah Dewi Kuan Im yang rela meninggalkan urusan pribadinya demi menyelamatkan umat manusia. Tentu jawaban itu sangat tepat, tapi bukan itu poin yang diinginkan Sun Gokong. Ia pun memutar pertanyaannya dengan menegaskan bahwa Dewi Kuan Im saja rela meninggalkan apa saja demi menyelamatkan satu manusia. Sementara Buddha kebijaksanaan ini malah menahan Sun Gokong yang akan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Mendengar hal itu, akhirnya dia pun tersadar dan membukakan jalan keluar bagi Gokong. Ternyata Buddha kebijaksanaan ini adalah jelmaan harimau dari kisah Dewi Kuan Im tadi. Sun Gokong tidak menyia-nyiakan hal ini, dia pun langsung bergegas menuju kota Chang'an. Begitu juga dua adiknya yang sebentar lagi akan sampai di kota Chang'an. Sementara itu di kota Chang'an, ketika semuanya sedang asik-asiknya menonton monster, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Kera raksasa itu pun mengamuk sangat buas sehingga dia menghancurkan sangkar yang mengurungnya, sehingga kini dia bebas dan memporak-porandakan kota Chang'an. Kini Kaisar Langit hanya bisa melarikan diri dan menyesali perbuatannya. Ditambah lagi ketika dia meminta bantuan kepada ketiga siluman, mereka malah kabur. Kini mimpi Biksu Tong benar-benar menjadi kenyataan. Kera raksasa mengejar mereka dan siap menginjak Biksu Tong. Tapi di waktu yang tepat Gokong pun datang. Dia bertarung secara seimbang. Setelah itu Patkai datang dengan wujud babi. Dia berusaha mengajak bicara gurunya dan memberitahukan bahwa kelemahan dari kera raksasa terletak pada ekornya. Hal ini berdasarkan pengalaman dia ketika jadi Panglima Langit. Selang beberapa waktu, Wuching pun datang. Dia bertemu dengan Patkai. Patkai mengatakan kelemahan dari siluman raksasa. Namun Wuching sudah terlalu kelelahan untuk bertarung. Dengan semangat, Patkai mendorong Wuching dan beruntung serangannya memutuskan ekor dari kera raksasa ini dan mengakibatkan ia langsung kehilangan kekuatannya. Dia pun mengecil dan kembali ke wujud kera kecilnya. Akhirnya bencana pun berhasil dicegah. Sun Gokong pergi ke Istana Langit dan membawa para siluman untuk dihakimi. Singkat cerita, para siluman dijatuhkan hukuman, sementara untuk gadis burung akan diserahkan kepada bintang emas Taipei untuk dididik. Setelah itu Sun Gokong pergi kembali ke rombongan Biksu Tong. Di sana ada Dewi Kuan Im yang memberikan wejangan kepada semuanya. Ia berjanji akan mendidik kera Loki ke jalan yang lebih benar. Tak lupa juga mengembalikan wujud Patkai ke wujud manusianya. Serta Dewi Kuan Im juga mengatakan kalau mereka bisa memulai perjalanan dari titik akhir mereka. Sehingga untuk mencapai titik itu mereka diperbolehkan untuk terbang. Dengan demikian mereka tidak perlu mengulang perjalanan dari awal lagi. Dan ceritanya pun berakhir. Demikianlah review singkat dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.